Tadi kemarin kita kan menemukan jejak harimau itu kan besar dan besar langkahnya, Pak. Kira-kira prediksinya kan ada juga yang tertangkap kamera, Pak, yang dikuncir itu, Pak, ya. Yang tertangkap kamera trap, Pak, ya. Kira-kira prediksinya besar harimaunya gitu, Pak, dan jenis kelaminnya, Pak. Oke, jadi kalau berdasarkan jejak yang ada itu antara 13 sampai 15 cm. Hmm. Dengan seperti itu kita menyatakan bahwa harimau ini dewasa. Hmm. Dari hasil kamera trap itu ukurannya normal, harimau Sumatera kira-kira tinggi sekitar hampir 1 meter ya, sekitar itu. Kemudian tubuhnya itu lebih gemuk, Pak, ya? Jadi harimau ini dari segi berburu dia bagus sekali. Kemudian kalau dilihat dari bekas sapi yang kemarin dimakan, itu ada jejaknya di punuk itu daging di bagian punggung dari sapi itu. Dia tembus dari ujung ke ujung, artinya dia bisa taringnya itu masuk kurang lebih 20 cm dari ujung ke ujung. Jadi antara taring besar sama taring atas sama taring bawah menyatu, menyambung. Jadi ketika kita susukan semua itu tembus, Pak, ya? Itu artinya bahwa harimau ini benar-benar kuat. Jadi dengan seperti itu emang harimau ini adalah dewasa, pandai berburu. Kemudian ketika kita pasang kamera trap juga, dia selalu menghindari muka dari kamera trap. Dia selalu dari samping. Ini menandakan bahwa dia selalu siaga. Dan dia artinya berarti dia sudah sadar bahwa dia berada di dalam kawasan yang bagi dirinya tidak aman, sehingga selalu siaga. Dan hewan buas seperti ini tidak mudah ditemukan dan tidak mudah kita dapatkan. Dia akan sembunyi semaksimal mungkin. Kira-kira umurnya, Bang? Kalau umur mungkin di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun ya, tapi besar tuh ya, gemuk. Kira-kira panjangnya? Mungkin saya kurang hafal ya, 1 meter lebih lah, 1,5 meter ada. Panjangnya gitu ya? Iya. Tinggi sekitar 1 meteran? Tinggi 1 meter lebih. Ininya kita Tapi jenis kelaminnya? Kemungkinan betina. Bang. Sampai saat ini, Pak, yang untuk di Kota Solo sendiri kemarin sampai saat ini udah, Pak, kira masang trap berapa titik gitu, Pak? Kamera trap ini kita sudah 2 titik. Nah, rencananya kita akan mendatangkan lagi 5 kamera trap. Kita sebar di titik-titik yang sudah pernah kita temukan. Jadi ini untuk memastikan laju pergerakannya kemana saja. Jadi kita tahu dia menuju kemananya. Gitu, ya? Jadi kamera trap ini kita pasang siang hari, malam harinya dibiarkan, nanti pagi hari berikutnya baru kita dicek ambil lagi. Ya? Jadi kita tahu dia menuju kemana. Untuk perangkap, ada pemasang perangkap? Ada berapa? Kita dua titik, dari titik pasang dua. Selama pemasangan trap yang itu di Kota Solo ada tertangkap kamera, Pak, harimau? Sudah ada tertangkap kamera, sudah ada. Udah ada yang di Kota Solo? Yang di titik yang pertama. Di mana, Pak? Di bekas makamnya sapi yang yang dikuburkan. Oh, itu dikuncir, Pak? Ya, Kabupaten Solo itu, Pak. Itu enggak yang di Kota Solo di sini? Belum. Yang di Transat kemarin, di Empangkalo kemarin belum ada, Pak, ya? Belum tertangkap ya, Pak? Berarti dikuncir mah udah ya kan? Jadi Sumatera Barat itu memiliki dua koridor besar harimau. Koridor pertama adalah menyambung dari TNKS, SM Bukit Barisan sampai ke CA Maninjau. Itu landscape terbesar, itu sanggup menampung 70 ekor harimau. Yang kedua itu landscape Batanghari. Nah, itu dia sanggup menampung 50 ekor harimau. Nah, di dalam dua landscape ini, dua landscape besar dan sedang, itu mereka akan saling berpindah. Karena satu home range, satu ekor betina itu 80 km persegi. Jadi membutuhkan ruang yang sangat luas. Jadi dia bisa berpindah ke satu landscape ke landscape lainnya. Seperti itu. Sampai saat ini keberadaan harimau di Sumatera Barat, Pak? Kalau di harimau Sumatera Barat ini sangat banyak. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi positif, artinya dia sedang membawa anak atau harimau remaja yang sedang belajar berburu. Seperti yang terjadi di Agam itu juga seperti itu laporan. Di Solok Selatan juga seperti itu, kemudian di Danau Kembar juga seperti itu. Itu semuanya ada jejak anaknya dan ada juga ini termasuk di Pasaman. Jadi kemunculan harimau itu ada beberapa sebab. Yang paling utama itu biasanya itu siklus hidup dia. Ketika dia membesarkan anak, dia membutuhkan nutrisi, dan ketika anaknya
belajar berburu. Berburu ya Pak. Selain itu satu lagi jantan muda yang mencari lokasi baru. Artinya ketika dia di sapi, dia harus masuk ke teritori baru. Jantan muda ini dia tidak akan bisa masuk ke teritori yang sudah ada jantan sebelumnya, yang sudah ada di situ. Maka dia mencari. Ketika mencari ini bisa jadi dia masuk ke keluar perkampungan, perkebunan dan seterusnya hingga dia menemukan di mana tidak ada lagi jantan di situ. Seperti itu. Gitu ya. Kira-kira di Solo nih kemarin saya juga lihat ke Transat itu Pak, waktu Rabu kemarin nih ada 2 jejak Pak, besar dan kecil. Apa kira-kira ada memang 1 ekor atau 2 ekor Pak? Jejak itu kalau dia identik itu biasanya kan kaki depan dan kaki belakang. Ukuran kaki depan dan kaki belakang itu berbeda. Terus juga tergantung juga areal yang dipijak. Ketika yang dipijak itu basah, tepat ininya kelembabannya, ketika dipres itu persis, itu berbeda juga ketika posisinya dia agak lembek. Kemudian bisa jadi kalau makin basah dia akan bergeser lagi. Jadi itu menyebabkan proses penghitungan luasan tapak itu berbeda. Berbeda Pak ya. Panjang tapak itu berbeda. Tapi kita sudah ada ringnya antara 13 sampai 15 15 gitu ya. Oke Pak. Makasih Pak. Sama-sama.